dan jangan pula membentaknya. Ucapkan mereka perkataan yang baik. Semoga kita mampu membahagiakan kedua orang tua kita yang masih hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi yang cerah kita hadir bersama keluarga kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh kebahagiaan dan persaudaraan. Marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita ditakdirkan untuk hadir bersama keluarga. Dari langkah pintu rumah, langkah demi langkah, sampailah pada tujuan kita di halaman Masjid At-Taqwa ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita, dengan kita bermunajat dan bersimpuh, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa, semoga kita digolongkan menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga kita semua selalu dapat menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah zat yang maha penyayang serta maha kasih, dengan cara menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi semua larangannya. Semua kita mampu menjalankan keduanya itu, dan semua kita digolongkan menjadi hamba yang muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi ini, cahaya matahari dan anungan takbir membelah langit yang tinggi. Tahmid dan takbir berkumandang demi memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tiba saatnya kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan takbir, tahmid, dan juga dengan tahlil, kita kumandangkan menunjukkan keinsafan kita, betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menghapus segala sifat keangkuhan dan kesombongan kita. Kita sadari bahwa apapun kebesaran yang kita miliki sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdaya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan takbir Allahu Akbar, kita menyatakan bahwa Allah zat yang Maha Esa. Sementara manusia jika dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang sangat lemah dan sangat kecil. Semoga dengan bertakbir menjadikan kita terjauhkan dari perasaan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan sombong kepada sesama manusia. Dengan bertahlil la ilaha illallah, kita menyatakan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang kita percayai. Hanya kepada Allah lah yang kita sembah. Tidak ada sedikit pun dalam hati kita untuk menduakan Allah. Dengan bertahmid, kita menyatakan bahwa hanya Allah lah yang patut dan pantas untuk dipuji. Sementara pujian dan pujian kepada sesama manusia hanyalah terbatas pada ruang dan waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi yang cerah ini, marilah kita buka seluas-luasnya pintu maaf yang telah lama tertutup. Kita buka hati suci kita, pikiran kita, serta kita singkirkan rasa dendam, benci, dan permusuhan di antara sesama saudara kita dan juga kepada umat beragama. Mudah-mudahan kita yang hadir ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala tercatat dan digolongkan sebagai hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, semalam suntuk kita kumandangkan takbir, tahmid, dan juga tahlil. Tidak pernah berhenti sampai dengan detik ini, pagi ini, tanpa lelah. Semua itu merupakan simbol kita bahwa kita menyintai dan juga mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghayatan dan pengharapan akan kita bisa nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan kita telah melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan, dua kebahagiaan yang diberikan kepada kita, yaitu kepada orang-orang yang berpuasa. Apa itu? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa' rabbi."
dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam momentum Hari Raya Idul Fitri yang mulia dan suci ini, kita sama-sama mensucikan diri dari segala kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mensucikan diri dari kesalahan sesama manusia. Hari ini kita lakukan agar menjadikan amal ibadah Ramadan kita agar lebih bermakna untuk diri kita. Karena sebagai manusia biasa, kita tidak dapat lepas dari segala kesalahan. Terkadang kita tidak sengaja melukai orang lain dengan ucapan kita. Kita juga tidak menyadari perbuatan kita dapat menyakiti orang lain. Meskipun tidak kita sengaja. Karena itu, meminta maaf dan memaafkan adalah salah satu hal yang penting untuk kita lakukan pada momentum Idul Fitri ini. Kita tidak ingin menjadi hamba yang bangkrut. Begitu pula kita tidak menginginkan sebagai hamba yang merugi di dalam agama. Hal ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan kita kepada sesama manusia. Seperti apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Suatu ketika Rasulullah bertemu dengan para sahabatnya dan bertanya, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa yang disebut dengan orang yang bangkrut atau orang yang merugi? Faqalu, kemudian para sahabat pun menjawab, "Al-muflis fina man la dirhamalahu wala mata'a." Wahai Rasul, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki harta benda. Kemudian Rasulullah menjelaskan dari hadis ini, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis shalah was siyam waz zakah wa ya'ti qad sadama hada wa qadafa hada wa akala ma'ala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada. Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, datang dengan membawa pahala zakat, dengan membawa pahala puasa dan juga haji. Selain itu, dia juga membawa dosa dari memaki orang lain. Dia suka memukul dan mengambil harta orang lain dan juga menzalimi saudaranya. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang bangkrut dalam agamanya. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, kesalahan seorang kepada orang lain tidak bisa diampuni oleh Allah secara langsung karena hal ini terkait dengan hak manusia. Hak manusia harus diselesaikan di antara sesama manusia di dunia. Di dunia diselesaikan dengan saling memaafkan, sedangkan di akhirat diselesaikan dengan perhitungan amal baik dan amal buruk masing-masing manusia. Dengan menyadari terhadap kesalahan manusia dan dampak berat yang akan ditanggung di akhirat, jika kesalahan tersebut belum diselesaikan di dunia, maka sudah sepatutnya kita saling memaafkan satu sama lain. Perilaku ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah memberikan batasan waktu selama 3 hari untuk kita bisa memberikan maaf kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis Rasulullah, la yahillu lirajulin ayyahjura aqahu fawqa salasil layal. Seorang muslim tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah,
permusuhan dan dendam, perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman, meskipun itu hanya dalam waktu yang sebentar. Memberi maaf memang perilaku yang sangat mulia, ma'asyiral muslimin. Akan tetapi ada hal yang jauh lebih mulia lagi untuk bisa dilakukan ketika ada yang berbuat salah, yaitu membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan. Memberi maaf adalah satu kemuliaan, tetapi membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan adalah kemuliaan tersendiri yang berada di puncak kesempurnaan seorang hamba. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memiliki karakter seperti ini, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 96. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Balaslah keburukan mereka dengan perbuatan yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang indah dan mulia ini, di antara perilaku terbaik yang perlu disebarluaskan adalah saling memaafkan sebagai pertanda kesucian hati setelah ditempa selama 1 bulan lamanya untuk mengambil hikmah yang tersimpan di dalam berpuasa. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Tidaklah kedua muslim bertemu dan saling berjabat tangan kecuali diampuni dosa sebelum keduanya berpisah. Jemaah salat Id rahimakumullah, berjabat tangan jika diiringi dengan untayan kata, saling memaafkan, serta doa yang tulus dan juga dengan senyum yang manis akan menumbuhkan kesolehan bagi sesama. Maka marilah Idul Fitri ini, Idul Fitri kita yang terbaik ini, kita jadikan Idul Fitri yang paling indah dan terbaik bagi kita. Mari kita kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri tahun depan. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat kepada sesama, dan terutama kepada kedua orang tua kita jika masih memiliki kedua orang tua. Meminta maaf kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita di dunia. Beruntunglah bagi jamaah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam diri kita. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan, terutama kesuksesan kita di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, fisik mereka pun semakin lemah. Raihlah kedua tangannya, tangan yang mereka miliki, kulit mereka yang sudah keriput, penuh dengan keberkahan. Segeralah kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anaknya. Sehingga sebagai anak,
kita wajib membalas kebaikannya. Meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan apa yang mereka berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada orang tua, dan jangan pula membentaknya. Ucapkan mereka perkataan yang baik. Semoga kita mampu membahagiakan kedua orang tua kita yang masih hidup, dan semoga kita mampu mendoakan kedua orang tua kita yang saat ini berbaring dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ditempatkan bersama orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah Idul Fitri kali ini bisa kita resapi dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mampu aplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa mempertahankan kesucian kita di hari raya Idul Fitri, dan kita dijadikan sebagai halnya bayi yang baru dilahirkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afri alaina sabran wa sabiq aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikian khutbah singkat Idul Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.